Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Oke, perkenalkan saya Yevinanda Indriani. Saya Siti Sarah. Saya Siti Nurrohmah. Kami akan menganalisis film yang berjudul Wonder. Yeay. Kisah ini menceritakan tentang anak yang bernama August Augie Pullman. Ia anak berusia 10 tahun yang terlahir dengan kelainan genetik. Akibatnya ia harus menjalani operasi sebanyak 27 kali agar dia bisa melihat, mendengar, dan berbicara dengan baik. Augie juga terbiasa memakai helm astronot agar orang-orang di sekitarnya tidak melihatnya dengan aneh. Sejak kecil, Augie sekolah di rumah homeschooling bersama ibunya yang bernama Isabel. Saat menginjak kelas 5 SD, Augie diminta untuk pindah sekolah ke sekolah umum. Awalnya ayahnya yang bernama Ned Pullman ragu-ragu dan takut dunia akan terlalu jahat kepada putranya. Augie juga memiliki kakak perempuan yang bernama Via Pullman. Ia sangat menyayangi Augie, tapi dia juga memiliki penyakit psikologis akibat orang tuanya terlalu fokus kepada Augie. Masuk ke sekolah umum tentu tidak mudah bagi Augie. Sejak awal sekolah dia ditatap tajam oleh teman-temannya. Bahkan ada yang mengatakan kalau Augie menyebarkan wabah penyakit. Terutama Juliansi, tokoh antagonis utama yang memiliki sifat sombong. Dalang utama yang mengucilkan Augie. Augie juga mengatakan kepada ibunya, Why do I have to be so ugly? You are not ugly, Augie. You just have to say that because you're my mom. Oh, because I'm your mom, it doesn't count? Yeah. Because I'm your mom, it counts the most, because I know you the most. You are not ugly, and anyone who cares to know you will see that. They won't even talk to me. It matters that I look different. I try to pretend that it doesn't, but it does. I know. Is it always gonna matter? I don't know. Oh, honey, listen. Look at me. We all have marks on our face. I have this wrinkle here from your first surgery, and I have these wrinkles here from your last surgery. This is the map that shows us where we're going. And this is the map that shows us where we've been. And it's never, ever ugly. Ibunya menjelaskan kalau semua orang itu memiliki tanda masing-masing di wajahnya. Ibunya juga memberikan semangat dan memberikan dukungan kepada Augie. Augie juga memiliki teman bernama Jackwell. Dia adalah teman pertama Augie yang ingin bermain bersamanya. Tapi saat hari Halloween, hari favorit Augie, Jackwell melakukan kesalahan. Dia mengatakan kepada Julian dan teman-temannya kalau dia I don't know. Tushman asked me to be his welcome buddy, and now he just follows me around everywhere. Well, that must stink. That must. Oh, yeah, just Augie juga memiliki teman bernama Summer, siswi pertama yang mau duduk makan bersamanya. Tanpa membocorkan ceritanya, Summer mengatakan kepada Jackwell kostum Ghostface. Jackwell langsung menyadari kesalahannya dan meminta maaf kepada Augie lewat pesan di Minecraft. Augie memaafkan Jackwell dan mereka bersahabat kembali lebih erat. Meskipun awalnya minder dan ingin menyerah, Augie pelan-pelan membuktikan bahwa dirinya cerdas dan asik diajak berteman. Berkat sifat baiknya dan dukungan keluarganya serta sahabatnya, Augie berhasil merubah dari cara pandang membenci jadi mencintai. Augie juga mendapatkan penghargaan sebagai murid yang berkarakter, keteguhan hati, dan sangat berpengaruh positif bagi sekolahnya. Will August Pullman please come up here to receive this award? Teori psikologi yang dapat kita ambil dari
film Wonder ini, yaitu pertama ada teori humanistik, yaitu ada pada adegan ketika si Aogi ini survei ke sekolah dan kemudian bertemu dengan kepala sekolahnya. Tetapi kepala sekolahnya menyambut Aogi dengan sangat ramah dan menghargai Aogi dengan kondisi yang seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya. Hari pertama sekolah, guru memberikan kesempatan kepada Aogi untuk mengikuti pelajaran bersama teman-teman yang lain. Kemudian di sini ada cuplikannya ya teman-teman. Miss Pullman, so good to see you again. You must be Augie. Kemudian teori yang kedua yaitu teori pelajar sosial, yaitu ada pada adegan ketika Jack Quill berteman dengan Aogi. Ketika itu pada awalnya Aogi memberikan contekan jawaban kepada Jack Quill ketika berada di kelas. Ada suatu ketika Jack Quill mengatakan hal buruk tentang Aogi di belakang Aogi. Kemudian Aogi juga merasa marah, emosi, dan kesal. Kemudian teori sosial ada cuplikannya ya teman-teman. Kemudian ada teori konstruktivistik, yaitu ada pada adegan ketika mereka berkemah. Pengalaman di perkemahan membuat Aogi semakin percaya diri karena ketika waktu itu Aogi dan Jack Quill mereka pergi keluar ketika ada acara menonton bersama. Kemudian ada beberapa orang dari kalangan mereka juga ingin istilahnya membuli dan ingin mengata-ngatain Aogi. Kemudian Jack Quill ingin membelanya, tetapi mereka di situ berantem dan saling memukul. Kemudian ada juga teman dari kalangan mereka juga ingin membantu, dan Aogi juga merasa terharu karena dia merasa dihargai dan dia juga merasa ditemani saat itu juga. Kemudian cuplikan teori konstruktivitas ada di sini ya teman-teman. I can tell that we are gonna be friends. We don't notice any time. We don't notice anything. We sit side by side in every teacher thing. Baik teman-teman, jadi dari hasil kesimpulan dari film tersebut ya yang kita dapatkan sebenarnya ada banyak banget, tapi kita tuh kayak cuman mengambil beberapa kesimpulan yang dapat kami simpulkan gitu kan. Yang pertama tadi kami tuh mendapatkan tentang menciptakan lingkungan belajar yang kayak inklusif gitu loh. Jadi kayak guru tuh perlu memastikan bahwa setiap anak tuh diterima gitu, bahwa kayak apapun kondisinya. Kayak tadi kan si Aogi itu kan memang dia dilahirkan dalam keadaan yang seperti itu ya. Ibaratnya kita kan nggak mau kita nggak bisa memilih, kita tuh dilahirkan dalam keadaan apapun gitu tuh nggak bisa milih. Nah jadi kalau misalnya dalam film tadi kita tuh mendapatkan ilmu bahwa kita tidak membedakan anak tuh kayak bagaimana bentuknya, asal keluarga dia. Jadi kita harus menciptakan lingkungan kelas yang inklusif gitu, yang menerima semua anak kayak gitu. Yang kedua juga mencegah bullying gitu kan. Jadi dari film yang tadi itu kan si Aogi itu ibaratnya dia kekurangannya itu tuh disebutnya kalau dari kalangan anak-anak itu kekurangan, tapi ibaratnya kalau di kalangan kita itu terlalu kasar ya menyebut itu bahwa itu adalah kekurangan. Tapi anak yang seusia itu anak kelas 5 SD, ibaratnya mereka yang belum berpikirnya ke bawah itu memang kekurangan gitu. Jadi anak-anak tuh banyak yang membuli. Contohnya tadi kayak si Julian gitu kan. Julian tuh sering membuli si Aogi kayak dalam berupa kata-kata, berupa tulisan. Ada beberapa kali si Julian itu membuli Aogi. Tapi yang hebatnya dari dari film ini tuh kayak sekolah dia tuh ngadain peraturan tegas gitu loh. Kalau misalnya seorang siswa membuli itu kan suatu kesalahan gitu kan, suatu kejahatan gitu kan, itu harus di stop gitu, harus diberantas. Nah tadi tuh si Julian ini sempat pengen diskors dari sekolah dia, meskipun ya latar belakang si orang tua Julian ini termasuk kayak yang berpengaruh gitu. Ibaratnya dia donatur lah ya istilahnya tuh kalau dalam bahasa kita tuh,
kayak orang tua dia ini sering ngasih ke sekolah itu gitu, sering ngasih biaya. Tapi hebatnya sekolah yang di film ini tuh, dia tuh meskipun orang tua dia termasuk orang tua yang berpengaruh, si Julian ini tetap kayak ya udah kalau anak kamu salah kamu harus terima gitu loh. Dia juga sampai diskors gitu. Terus yang pembelajaran dapat kita ambil juga tuh memberi dukungan emosional gitu kan. Terus saya sih aku tadi juga lihat di film itu tuh ada gurunya bertanya kepada si Augie. Augie tuh kan merasa kayak kesal, mungkin Augie tuh sedih ya karena dia mungkin merasa dikucilkan, atau kayak Augie tuh juga merasa dia tuh tidak punya teman mungkin ya, atau merasa kecewa. Dia juga awalnya punya teman Jack kan awalnya, tapi Jack ini seolah kayak ngomongin dia dari belakang gitu kan. Mungkin Augie juga sedih gitu kan, kecewa. Nah dilihat-lihat sama gurunya, terus gurunya langsung nanya, Augie, are you okay gitu kan, apakah kamu pengen cerita? Katanya kalau ada masalah ya udah nggak apa-apa, cerita aja kayak gitu. Jadi kayak kita tuh sebagai guru tuh harus apa ya, mendukung emosional dia, kayak kita juga harus mendengarkan keluh kesah dia gitu kan, membangun emosional juga ya, bahwa kayak mengajarkan oh kita tuh boleh marah kok gitu, kayak kita tuh boleh nangis gitu. Terus yang juga tuh memberikan kesempatan yang sama kepada semua siswa. Jadi kayak tadi tuh di endingnya si Augie itu bakalan dapat kayak penghargaan sebagai kayak motivasi lah ya untuk anak-anak dengan keterbatasan Augie. Kayak dia sebenarnya itu bukan kekurangannya, tapi kayak memang keterbatasan aja. Jadi Augie itu disebutnya lah sebagai anak yang memotivasi anak yang lain. Augie anak yang semangat, dia ceria, terus kayak dia juga mampu kok menerima dengan diri dia yang kayak gitu. Augie mampu berdamai gitu loh dengan diri dia. Hebat banget, kayak menurut aku si Augie ini tipe anak yang hebat banget sih. Terus kenapa kita sebagai guru PAUD tuh harus nonton film ini kalau menurut aku ya. Yang pertama, dalam sistem sekolahnya yang keren banget sih, yang terutama tentang bully tadi. Kayak ibaratnya kalau di Indonesia tuh ya, kalau orang tua kita berpengaruh kita tuh gak bakalan diganggu gitu kan. Tapi kalau di film itu kayak keren banget. Si Julian, orang tua yang berpengaruh di sekolah itu, dia bisa loh ditendang gitu dari sekolahnya. Kayak dia dapat skor juga dari sekolah dia, karena dia kan ya emang kesalahan dia yang ngebully gitu kan. Itu keren yang pertama. Terus pentingnya juga tuh kayak kita sebagai guru PAUD itu penting banget untuk mengajarkan sedini mungkin gitu kan. Karena kan ibaratnya kalau itu namanya moral mungkin ya, kemasuk moral gitu, itu sangat penting kayak diajarkan untuk anak-anak PAUD gitu kan. Misalnya kayak mereka belajar menghormati gitu kan, belajar menerima perbedaan gitu kan. Kayak si Augie kan anak yang berkebutuhan gitu, nggak berkebutuhan juga sih, ada yang maksudnya berbeda dari teman yang lain. Jadi kayak kita tuh harus mengajarkan, oh ini tuh berbeda, kita juga harus menerima kayak gitu. Terus yang kedua tuh menunjukkan guru itu adalah teladan. Oh iya, tadi kan juga kayak guru-gurunya tuh gimana ya, dengan Augie tuh dia juga nggak terlalu menspesialkan si Augie gitu kan. Si Augie tuh tetap selayaknya anak-anak normal lainnya, tapi di sisi lain tuh guru-guru tuh pada memantau, kayak pada nanya, Augie apakah kamu baik-baik aja, kayak Augie kalau ada masalah cerita aja kayak gitu. Jadi kayak mungkin dari hal-hal yang kayak gitu kita menjadi role model gitu ya. Jadi anak-anak kita juga bisa melihat, oh ini tuh hal yang baik gitu, kayak yang harus dilakukan tuh kayak gini gitu. Jadi anak-anak juga bisa meniru dari tingkah laku gurunya kayak gitu, dari tingkah laku kita sendiri. Yang terus tuh yang tadi juga yang tidak memberikan memberikan kesempatan yang sama, itu juga yang wajib banget sih bagi guru PAUD. Kayak ibaratnya kita nggak membeda-bedakan gitu tadi. Jadi kayak tugas kita tuh menjadi guru PAUD tuh bukan hanya sekedar mengajarkan nulis, ngajarin baca gitu kan. Pokoknya bukan berhitung, bukan itu doang. Kita tuh harus membentuk karakter anak tuh di sejak dini, karena ibaratnya Golden Age itu sangat penting. Jadi salah satu film recommended yang wajib ditonton oleh guru PAUD. Oke, sekian. Jadi pesan moral yang kami dapat dari film ini adalah mungkin sebenarnya kita tak terlalu biasa. Mungkin jika tahu apa yang orang lain pikirkan, kita akan tahu jika tak ada orang yang biasa. Kita semua pantas mendapatkan satu kali tepukan berdiri di hidup kita. Begitu juga teman-teman kita, guru-guru kita, kakak kita, ayah kita, dan ibu kita yang selalu bersamai, khususnya aku.
Terus Pak Brownie dalam film itu berkata, jadilah baik karena semua orang berjuang dalam pertempuran sulit. Dan jika kau benar-benar ingin melihat orang sebenarnya, yang harus kau lakukan adalah melihat. Jadi kita itu mana ya harus membuka diri, tidak boleh menutup. Jadi kita harus melihat, oh bahwa ada orang yang sebenarnya kayak mereka tuh juga peduli gitu loh. Gak semua orang tuh sama gitu. Ya, jadi kita tuh nggak, meskipun kayak Augie ya contohnya, dia kan punya keterbatasan ya, dalam tanda kutip dia kan emang terlahir dalam seperti itu. Kayak kan kita nggak bisa memilih ya kita terlahir dalam keadaan seperti apa, tapi kita bisa menerima bahwa oh ada alasan kenapa kita dilahirkan seperti itu. Oke, mungkin itu dari kami. Kami ucapkan Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.